إن الله قد شاء الرحمة والمغفرة له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini Allah masih berikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, berzikir bersama, berdoa bersama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita bersama-sama di tempat yang lebih mulia lagi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walal musannif hafizahullah taala wa adama an-naf'a bi ulumihi wa bi 'ulumina fid darain. Amin. Materi kita untuk pagi hari ini tentang kemakruhan air yang terkena sinar matahari. Ya. Kemarin ada air, pembagian air daripada 7 sumber datangnya air, ya, dari langit dan daripada bumi kita. Nah, itu dibagi 3. Ada air suci lagi mensucikan, air mutlak yang kita sebut. Dan air mutlak ini terbagi 2, ada yang makruh dipakai, ada yang tidak makruh. Nah, yang makruh itu diantaranya adalah air yang terkena sinar matahari. Nah, terus bagaimana dengan air yang terkena sinar matahari di tempat kita? Apakah itu termasuk makruh ketika kita menggunakannya? Sini yang kita bahas. Wa syurutu karahiyatil ma'il musyammasi tis'atu syurutin. Syarat makruhnya air yang terkena sinar matahari itu ada 9 syarat. Kalau yang 9 ini tidak tercukupi berarti tidak makruh. Jadi kemakruhannya itu harus tercukupi yang 9 ini. Fa idza ikhtalla syartun minha zadatil karahiyatu karahatuhu. Apabila tidak terdapat satu daripada yang 9 ini, hanya cedera nih. Yang 9 ini enggak lengkap, hanya 8 aja terpenuhi, 1 tidak terpenuhi, satunya kurang, berarti tidak makruh. Ya. Zalatil karahah itu hilang kemakruhannya. Ya. Dan ini yang 9 ini di dalam sebuah syair dikumpulkan oleh sebagian ulama. Qad karrahu musyammasan ta'assara halata ta'sirin bihayyin kurira in fi ina'in muntaba'in la naqdi bi waqti hardin la bi waqti bardi. Sedikit bi badanin bi baladil har wa lam yakun muayyanan wa lam yakhshal alam. Syarat yang pertama ayyata'assara bi hararati syams, bahwa air yang terkena sinar matahari itu memberi kesan dengan panasnya. Yang jelas kalau kena sinar matahari bakalan panas, ya. Nah, kayak kita jam 1, jam 2 ini kan bisa tong kita yang tidak tertutup di atasnya, ada pakai seng atau pelindung, langsung terkena tong itu kan itu udah panas. Ya, apalagi misalnya tongnya itu besi kan. Ini pokoknya berkesan panas tuh pasti ada. Oke.
Itu semua tempat biasanya kalau kena sinar matahari yang teriknya luar biasa bakalan ada kesan panasnya. Syarat yang kedua, ayustamala halata ta'assurihi bihararatihi ay wa huwa sakhinun. Syarat yang kedua bahwa air yang terkena sinar matahari tersebut dipakai ya pada waktu kesan panasnya masih ada. Berarti kalau airnya didinginkan tidak makruh lagi. Ini pas panas-panasnya dipakai. Makruh. Jadi itu yang dimakruhkan. Jadi airnya itu masih panas-panasnya dipakai. Ya. Jadi kalau didinginkan itu tidak mengapa. Ya. Airnya sudah kita dinginkan beberapa waktu, kemudian kita pakai. Nah ini tidak dimakruhkan. Syarat yang ketiga, ayastamilahul hayy, yang memakai ini orang hidup. Berarti orang yang meninggal makainya tidak makruh. Kita memandikan mayit jenazah dengan air yang terkena sinar matahari. Cuma adalah yang kasihan kita nah hidupnya kada mau memakai ya kan. Masa orang yang meninggal dipakaikan itu mengurangi kehormatan. Ya, walaupun itu tidak dimakruhkan bagi orang yang sudah meninggal dunia untuk dipakai. Ini enggak juga lah, enggak ada kita keterlaluan banget ya. Masa enggak ada air kan untuk memandikan jenazah yang sudah meninggal. Banyak aja air dingin ya, bukan yang air panas banget ya. Kemudian yang keempat, ayakuna fi ina'in muntaba'in, bahwa air tersebut berada di tampungan wadah yang dicetak muntabak. Seperti apa kalau di besi ya, nuhas, dari timah misalnya dibuat kayak tong ya. Warasas dari tembaga. Nah ini kemakruhannya itu ketika air terkena sinar matahari di wadah yang ada tempaannya, besi maksudnya ya. Nah, tembaga. Berarti kalau di plastik enggak apa-apa. Kalau di plastik. Illa dhahab wal fiddata, kecuali emas dan perak. Ya. Kalau wadah tongnya benar-benar dari emas perak, ini kesusugihan nih. Ya. Memang tidak makruh tapi haram. Nah, lebih parah lagi ya. Ya. Tempat kita memang enggak ada. Kalaupun ada pun dipikirkan maling lagi ya. Nah, wadah baik itu dari emas dan perak. Haram ya. Untuk plastik bagaimana? Nah, plastik kebanyakan dari kita itu tidak dimakruhkan. Nah, yang keempat ini di antara syaratnya. Yang kelima, ayyakuna fi waqtin harin, bahwa air yang terkena sinar matahari tersebut ada waktu panas ya. Waktu musim panas, yang mana mungkin kalau musim dingin nggak mungkin kan. Nah, matahari biasanya tidak terlalu kuat, tidak terlalu terik di musim-musim tertentu. Kemudian yang keenam, ayustamala fil badani la fis sawbi, bahwa digunakan air tersebut ke badan, bukan untuk pakaian. Jadi kalau untuk nyuci baju pakai air yang terkena sinar matahari tersebut itu tidak dimakruhkan. Yang dimakruhkan hanya kepada badan, untuk mandi ya, untuk wudu. Nah ini yang dimakruhkan. Yang ketujuh, ayyakuna fi qutrin harin, bahwa air yang terkena sinar matahari tersebut di negeri yang panas. Nah ini yang enggak ada ya. Syarat yang ketujuh ini yang tempat kita enggak ada. Kita paling kenceng banget berapa? Dalam semingguan panas terus kan. Ya 33, 34 panas lah kita. Normalnya ya 31, 32 lah. Beda kalau di negeri yang panasnya. Kalau Hijaz, Hadramaut disebutkan di sini seperti Hijaz. Hijaz termasuk sekarang daerah Jeddah itu udah masuk Hijaz ya. Hadramaut daerah Yaman sana panasnya luar biasa. Ya. Panasnya. Jadi
jadi sampai 40. Kalau mereka 40, 39, 40 normalnya biasa. Kita kalau 40 udah panas banget. Nah, ini yang sampai 45 derajatnya. Ya. Jadi cerita kawan-kawan ya termau ditarik. Nah, jadi kalau mau buang hajat, jadi airnya harus tampung dulu nih. Nggak bisa langsung dari keran, itu panas. Panasnya luar biasa. Nah, jadi tidak bisa yang seperti itu. Lempung, mau cebok misalnya, ya. Itu tidak mungkin kita lakukan, panasnya itu panas ya seperti air mendidih seperti air mendidih. Ditambah lagi tempat mereka di beberapa tempat listrik nggak menyala pagi. Kita alhamdulillah sudah panas, perlu AC, ditambah lagi listriknya tidak dinyalakan di waktu pagi. Ini repot bagi kita ini. Nah, jadi syarat yang ketujuh ini di tempat atau di negeri yang panas betul. Nah, kita ini daerah tropis, alhamdulillah ya. Air, alhamdulillah kita tidak kekurangan air ya. Udara, alhamdulillah tidak terlalu ekstrim cuacanya, tidak terlalu panas. Tinggal kita mensyukuri aja lah ya, enggak. Ya. Gimana syukurinya? Ya kita syukuri dengan cara berbanyak-banyak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, syarat air yang terkena sinar matahari itu makruh alla yata'ayyana. Airnya itu tidak tertentu. Maksudnya bukan itu satu-satunya air yang kita miliki, banyak aja air yang lain. Kalau airnya ada beberapa tempat misalnya, ini ada yang kena sinar matahari, ada yang enggak, misalnya dia pakai yang tidak terkena sinar matahari. Jadi airnya banyak pilihan ya. Bisa aja bukan yang seember itu aja kita miliki misalnya. Berarti tidak ta'yin bi an wujida ghairuhu, dia bisa menemukan air yang lain saja. Nah, ini tidak makruh. Jarang sekali 9 syarat ini terpenuhi di tempat kita. Pertama, negeri kita bukan negeri yang panas. Ataupun di luar sana pun juga ada syarat-syaratnya. Kenapa? Sebab 9 syarat harus terpenuhi. Kalau tidak, berarti tidak makruh dari segi terkena sinar mataharinya. Kalau dari sudut panasnya, nah itu lain lagi. Ya, ini yang kita bahas adalah tentang kemakruhan air yang terkena sinar matahari, bukan dari segi panasnya. Kalau sangat panas banget, kayak biasa jam 1, jam 2 tadi tempat kita kan biasa kita singgah di masjid kah, di langgar kah, atau di rest area, kita mau wudu misalnya. Nah, jam 1, jam 2 kita mampir salat zuhur kan pas buka air pertama panasnya luar biasa. Nah itu makruhnya dari sudut bukan terkena sinar mataharinya, tapi kemakruhannya itu karena syadidul hararah, sangat panas. Jadi sangat panasnya itu yang kita tidak bisa memakainya langsung. Yang terakhir yang ke-9, alla yakhshal alama, dia tidak khawatir terkena penyakit ya. Fa in khasyal alama harama alaihi taharatu minhu, maka jika dia khawatir terkena penyakit dengan memakai air tersebut, berarti haram bersuci dengan air tersebut, haram. Nah, kemudian apa sih penyebab daripada kemakruhan? Ilatnya di mana? Ya. Ulama biasa membuat hukum itu karena ada ilatnya. Nah, ilatnya itu kita penyebabnya apa sih sampai dimakruhkan kita memakai air yang terkena sinar matahari dengan 9 syarat yang ditentukan oleh para ulama. Anna ila al-ma'il musyammasi takhruju minhu zuhumatun tulisul ba's. Kata beliau, wadah yang dari tembaga, timah, besi. Nah itu wadah air terus terkena sinar matahari, itu biasanya akan keluar kayak zuhumah, kayak uap di dekat ada uap. Dan itu uap yang seperti itu berbahaya kata para ulama. Itu bisa
menimbulkan penyakit baras, calak, belang. Itu penelitiannya, penelitian daripada para ulama kita membahayakan kalau sampai sinar matahari terkena air, sedangkan airnya itu di wadah daripada besi, timah ataupun tembaga. Nah ini yang membahayakan. Nah sebab itulah dimakruhkan untuk memakai air tersebut. Nah tapi Imam Nawawi sebutkan ada al-karahati. Wakhtara Imam Nawawi ada al-karahati. Jadi kata Imam Nawawi enggak makruh. Karena apa? Karena indikasi timbulnya penyakit itu masih setengah-setengah aja. Nah, belum bisa dipastikan kata beliau. Jadi pendapat Imam Nawawi banyak ya. Apalagi dalam kitab beliau yang bernama Rawdatul Talibin itu banyak pendapat-pendapat Imam Nawawi yang kadang-kadang agak berbeda dengan kaul muktamad daripada mazhab kita. Ya, beda dengan kitab beliau di dalam kitab Minhajul Abid, Minhajul Talibin. Itu ringkasan daripada kitab Muharrar Imam Rafi'i. Itu banyak yang sama dengan ulama-ulama Syafi'iyah yang muktamad. Tapi ada beberapa pendapat yang beliau kadang-kadang berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Terus enggak apa-apa sebab al-khilaf baina ulama itu rahmatun. Perbedaan pendapat karena fikih ya. Fikih itu menurut sudut pandang daripada ulama-ulama kita yang punya kredibilitas yang mumpuni dalam kemampuan ilmunya. Nah, kita hanya mengikuti saja ya, mengikuti. Nah, sebab kalau ada satu pendapat masih dalam mazhab kita bisa kita ikuti. Habis masuk ke pembagian air yang kedua. Kemarin air tahir mutahhir li ghairi, suci mensucikan untuk yang lain. Yang kedua adalah tahir at-tahiru fi nafsihi ghairul mutahhiri li ghairi. Pembagian air yang kedua adalah airnya suci untuk dirinya sendiri tapi tidak mensucikan untuk orang lain. Wa minhul al-musta'malu, dan diantaranya adalah air mustakmal. Air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal itu kalau definisi bahasa Arabnya mastukmila fi fardhi taharah, air yang pernah digunakan untuk keperluan suci ya, untuk bersuci yang wajib. Bersuci yang wajib ya, nanti disebutkan bagaimana fardhu taharah ya, seperti basuhan wudu kita yang pertama ya. Nah, itu termasuk daripada air mustakmal, dan ini tidak dapat digunakan lagi untuk bersuci, tapi bisa digunakan untuk yang lain, untuk makan ya, untuk minum, untuk memasak, nyuci baju yang tidak ada najis, sekedar kotor aja ya. Nah itu bisa dipakai untuk kategori air yang kedua ini, tahir fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairihi ya. Syarat air yang mustakmal seperti apa? Air yang pernah dipakai tadi. Sebuah air mustakmal itu tidak bisa digunakan untuk bersuci ya. Ini perlu diperhatikan juga. Kadang-kadang dilanggar di masjid. Kita mau buang hajat dan di tempat tersebut ada sedia kolam ya kan? Kolam yang ya 2 jengkal 3-4 lah, nggak sampai 20 lah gitu. Nah itu kadang-kadang kita nggak bisa memastikan. Kadang-kadang ada tahi cicak di sana. Kalau ada tahi cicak di sana, secara otomatis dia bukan najis airnya. Mau berubah tidak berubah, kalau ada tahi cicak di dalam, jangan sampai kita gunakan. Kenapa? Bukan najis. Menggunakan air bukan najis hukumnya haram. Ya, talwis bin najasa haram. Ya. Bahasa fikihnya begitu, mencelumuri badan kita dengan najis hukumnya adalah haram. Termasuk kita menggunakan air yang bukan najis buat istinja, buang air kecil, buang air besar. Makanya pastikan dulu kalau kerannya ngalir, pakai dari keran aja. Jangan menggunakan yang di kolamnya dah. Nah, kecuali kolamnya gede gitu, masalah. Kolamnya gede maksudnya
ukuran yang bisa sampai 2 kulah itu, 216 liter ya. Kayak jadi masalah sebab kalau tidak berubah, kayak jadi masalah seperti itu. Tapi yang masalahnya adalah airnya ini kurang dari 2 kulah. Ditambah lagi misalnya air tersebut digunakan untuk mandi kan misalnya. Itu termasuk air mustakmal. Kita mandi pakai ember misalnya, embernya ember yang cuma 20 atau 30 liter aja, itu kurang. Kadang-kadang air sabun mandi bilas pakai sabun. Nah, air sabunnya itu yang terkena terkena tampungan air di ember itu. Nah, terus air di ember kita gunakan untuk istinja. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Kenapa? Airnya mustakmal. Nah, dalam mazhab kita air mustakmal tidak bisa digunakan untuk istinja. Nah, syarat air mustakmal ini 4. Yang pertama ayyakuna qalilan, aiduna kullataini. Airnya itu kurang daripada 2 kulah, itu disebut air yang sedikit ya. Jadi dalam fikih ada istilah banyaknya sedikit, airnya sedikit, ada airnya banyak. Nah, disebut sedikit itu berapa? Berarti kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 216 liter ya. Nah, 216 liter kurang lebih. Ada yang menyebutkan lebihnya ya sekitar 2 liter tidak masalah. Nah, kurangnya pun begitu. Jadi masih takriban aja 216 liter. Jadi kalau satu drum itu kan pas 20 liter biasanya, sedang yang penyok aja, yang normal. Yang drum yang isi 200 liter itu belum sampai 20 lagi. Nah, yang kedua ayastakmala fi ma la budda minhu, bahwa digunakan air tersebut pada sesuatu yang mesti dilakukan. Contohnya fardhu taharah, nyapu muka, basuh muka, basuh tangan di dalam berwudu. Nah, itu dianggap air yang setelah kita pakai tersebut seandainya ditampung menjadi air mustakmal. Kalau basuh muka misalnya, basuh wudu, basuh muka, basuhan pertama itu seandainya kita tampung, nah air itu bahasa fikihnya tahir ghairu mutahhir li ghairi, suci tapi tidak mensucikan untuk yang lain. Tidak bisa digunakan untuk bersuci kembali, tapi bisa digunakan untuk minum ya, rebus air, untuk bikin kopi kan, tetap suci tapi tidak mensucikan. Atau raful hadas, untuk mengangkat hadas juga. Nah, ini termasuk mustakmal juga ya. Au izalatin najasati, atau untuk menghilangkan najis hukmiyah maksudnya ya. Ini jarang sekali ya, jarang sekali kita gunakan. Misal nih, ini ada tahi cecak tadi. Ada tahi cecak di sini, buangi tahinya udah tidak terlihat lagi nih. Nah, cuma dia tetap najis ya, najis. Terus kita siram dengan air ya, paling dalam 1/5 gelas tuang. Nah, airnya itu kita tampung, air basuhan daripada meja kita bekas kena cecak itu kita tampung. Nah, air ini suci tapi ghairu mutahhir ghairi, tidak mensucikan, dengan syarat nanti tidak bertambah, tidak ada perubahan. Nah, cuma jarang ada orang memakai, kurang gawian kan. Dan siapa yang mau menggunakannya? Apalagi buat bikin kopi kan misalnya, nggak ada. Ya, tapi dalam fikih memang itu suci, tapi tidak mensucikan. Tapi syaratnya agak ketat memang nanti. Ya. Dan itu dianggap air mustakmal, ya, air yang pernah digunakan. Ya. Yang ketiga syaratnya ayam fasila anil udwi, bahwa air tersebut sudah terpisah dari anggota. Ya, famadama mutaraddidan 'ala al-'udwi fala yusamma mustakmalan. Ketika air itu masih berada dalam lingkup anggota badan kita, maka itu tidak dinamakan mustakmal. Ya, misal kita mandi wajib nih, mandi wajib. Pas menyiram dari kepala, nah sudah mandi wajib baru. Terus jatuh dari kepala jatuh ke badan kita atau ke paha kita, itu kan masih termasuk muttasil kata para ulama, karena masih
masih dalam lingkup anggota badan kita, apalagi yang masih mengalir. Makanya ketika kita mandi wajib sunat kita memulai dari atas, atau ketika kita membasuh muka sunat mulai atas itu, jangan langsung di tengah. Jadi kalau di atas dia masih mengalir, ini masih kategori tahir mutahhir ghairi, masih dianggap suci mensucikan. Ya. Atau dari sini jatuh langsung ke hidung kita, ya masalah, masih muttasil, tidak terpisah lagi. Jadi airnya jangan sampai terpisah. Kalau terpisah, maka berarti air tersebut sudah dianggap mustakmal. Ya, makanya pas basuhan pertama, basuh gitu. Jangan sampai terpisah tangan kita ini dari wajah. Takut dianggap itu sudah munfasil, terpisah. Tangan kita ini untuk membasuh sudah terpisah. Basuh jangan sampai terpisah daripada wajah kita pas basuhan yang pertama. Basuhan kedua itu sunat aja, sama yang ketiga. Selama basuhan pertama itu sempurna. Yang keempat, alla yanwiyal iktirafa, bahwa dia tidak berniat mencedok daripada air tersebut. Maka bagi orang yang berwudu dalam satu wadah, misalnya baskom kah, ember kah, yang pakai tangan aja cedokannya. Jadi pas untuk membasuh tangan, niatkan untuk mencedok. Tapi kalau pakai gayung ya masalah. Gayungnya gak masalah. Ini yang langsung tangan kita masuk. Udah jarang kita ada ini. Sebab kita wudu pakai keran, ya. Pakai keran itu tidak perlu adanya iktiraf lagi, karena keran sudah mengalir di sana. Cuma jangan banyak-banyak buka keran. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu full bukanya, sebab kita dianjurkan untuk untuk berwudu itu seminimal mungkin menggunakan air. Bukan masalah airnya masih banyak atau tidak, ini mubazir. Satu-satunya ibadah di dalam syariat kita yang dianjurkan, ya selain yang banyak, dianjurkan untuk 3 kali saja, dan bahkan makruh kalau sampai 4 kali adalah wudu. Kalau zikir suruh sebanyak-banyaknya, salat, puasa, ya sedekah, ibadah apa saja itu kita disuruh sebanyak-banyaknya. Tapi dalam berwudu, untuk basuhan wudu, sapuan wudu itu tidak boleh lebih daripada 3, karena jangan sampai kita banyak menggunakan air dan airnya itu jadi mubazir. Walaupun di tengah laut, ya, bahasanya begitu kan, walaupun di tengah sungai, kita wudu di sungai, kan jatuhnya ke bawah juga. Nah, di laut kita berwudu, ya airnya kan nggak berkesan apa, maksudnya berapa sih kita pemakaian berwudu, ditambah lagi ketika kita wudu airnya jatuh kembali ke tempat kita. Nah, wudu di laut, tetap kita dianjurkan seminimal mungkin, ya, untuk memakai air tersebut. Jangan banyak banget. Kita buku kumur aja sudah kadang 11 ini, ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Itu insyaallah pembahasan tentang bagaimana air mutlak itu kalau berubah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam